siang Puri. Selamat siang Mbak Arin. Oke, Puri besok mau melaksanakan Ya, klasikal besok Bu. oke gitu. Kira-kira di kelas berapa? Di kelas 10 BCP 2. Oke, kelas 10 BCP 2. Kira jam berapa, Mbak? Jam ke-3. Jam ketiga ya. Jam ketiga berarti sekitar jam 8:30. Ya, betul. Nah, ngomong dulu sebentar ya sebelum kita melaksanakan supervisi. Oke. Kira-kira materi apa atau topik apa yang ikut akan ambil pada hari ini? Besok saya akan mengambil tema tentang etika berkomunikasi yang baik dengan teman sebaya. Oke. Terkait dengan etika ya Bu Furi ya. Kira-kira nih tujuan apa yang ingin Ibu capai dengan payung tersebut? Tujuan yang ingin saya capai, tujuan umumnya yang pertama itu saya ingin peserta didik nantinya dalam berkomunikasi, berinteraksi bisa menggunakan etika yang baik dengan teman sebayanya. Kemudian selain itu juga peserta didik bisa mengimplementasikan etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Kemudian dari tujuan yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan etika, kira-kira area pengembangan apa dari capaian tersebut yang akan hendak dicapai? Tentang afektif mungkin itu lebih ke afektif. Sikap. Ya, sikap. Oke, Betul. kira-kira sikap yang seperti apa yang Ibu harapkan dari materi? Sikap yang ingin saya harapkan berarti kepada peserta didik agar nantinya sikapnya itu baik dari cara berbicara, tidak menyinggung perasaan temannya, kemudian sopan santun dalam etika berbicara atau berkomunikasi seperti itu. Bagus sekali. Oke, terima kasih. Terkait dengan selanjutnya ya, dalam pemberian layanan tentang etika, Ibu menggunakan strategi apa ya kira-kira? Kalau boleh saya Rencananya besok saya menggunakan strategi tentang itu problem based learning. Oke, tentang problem. Kemudian saya akan membentuk kelompok. Oke. Menggunakan ini saya mempersiapkan kertas origami. Nanti kelompoknya saya bagikan dengan kertas origami. Gitu. Menuliskan etika, tips etika yang baik itu bagaimana. Terus saya potong lagi nih origaminya untuk mengenali kondisi kelas itu bagaimana. Anak-anak itu menuliskan kondisi yang dirasakan kelasnya itu bagaimana. Kemudian nanti kertas origaminya yang satu ini jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya pagi? Alhamdulillah kondisinya memang kurang sehat tapi tetap sembuh. Alhamdulillah. Wajahnya ceria sekali. Kayaknya semangatnya juga ceria nih. Harus ceria. Kita Harus ya. karena Alhamdulillah. transferkan ilmu yang positif buat anak-anak. Luar biasa sekali. Oke, Bu Nuri, kemarin kita sudah ini ya observasi di kelas. Betul ya. Di kelas berapa kemarin Ibu? 10 BCP 1. 10 BCP 1. Ibu ngambil tema layanan tentang apa ya? Etika bergaul dengan teman sebaya yang baik. Alhamdulillah, etika ya. Tentang etika betul. Ngomong tentang etika luar biasa sekali ya Bu ya. Kita setiap hari harus punya etika ya. Itu harus kita ya. Gitu. Alasan Ibu kok ngambil etika komunikasi? Ya, betul. Kenapa saya mengambil tema layanan etika berkomunikasi yang baik dengan teman sebaya? Karena memang di tahun ini ya, akhir-akhir tahun ini memasuki globalisasi ya Ibu. Karena etika ini sangat penting bagi kehidupan di masyarakat. Karena etika itu berpengaruh sekali dengan kualitas diri seseorang. Bagaimana dia bisa menghargai orang lain dengan etikanya itu. Jadi ada istilah yang namanya adab atau etika itu harus lebih tinggi dari ilmu seperti itu. Jadi ini sebagai apa ya, patokan saya untuk memberikan layanan ini kepada anak-anak serta didik kita. Bagus sekali. Terus tadi Ibu menjelaskan tentang alasan itu, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak? Tujuan dari saya melakukan layanan dengan topik etika berkomunikasi yang baik dengan teman sebaya, yang pertama saya ingin mengajak
tentang etika kira-kira apa ya? Aspek yang saya kembangkan satu itu mencakup aspek afektif saya memberikan itu kepada anak-anak agar peka terhadap etika. Afektif ya Bu ya. Kemudian gini Bu, dalam Ibu memberikan layanan tentang etika itu memang itu menggunakan strategi layanan tentang apa? Boleh tahu? Tentang menggunakan metodenya PBL, Problem Based Learning. Saya menayangkan video, kemudian setelah itu membentuk kelompok dan menganalisis menggunakan medianya itu kemarin kertas origami, kemudian dimasukkan dalam kotak namanya kotak etika. Diskusi, jadi mereka menganalisis bagaimana kondisi kelas, etikanya apakah sudah baik seperti itu. Kemudian mereka saya suruh untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menganalisis juga seperti itu, memberikan tips bagaimana etika yang baik versi mereka di dalam suatu. Oke. Setelah Ibu kemarin memberikan layanan, kira-kira nih Ibu lihat perkembangan afektif yang sebagai aspek yang Ibu kenal. Kalau kita lihat rentang skala persentase kira-kira sekarang ini setelah Ibu kasih layanan berapa persen? Mungkin jatuh di angka 80-an ya. Karena afektif ini kan tidak instan ya, kita butuh proses pengulangan berkali-kali atau dalam bahasa psikologi itu trial and error. Kita harus sering memberikan etika itu. Jadi kita juga butuh agen yang lain untuk berkolaborasi. Jadi kita misalkan sebagai guru BK itu tidak bisa sendiri, kita harus membutuhkan wali kelas, kemudian guru mapel dan warga-warga yang lain, artinya kesiswaan, nah itu kan posisi saat setelah Ibu kasih layanan. Terus target yang ingin Ibu harapkan ada peningkatan kira-kira berapa persen? 10% aja mungkin ya, ke 90 aja. Berarti masih ada 10% ya yang belum ini ya. Oke, untuk yang menuju ke arah 90% itu ada 10%. Kira-kira Ibu untuk kedepannya lagi menggunakan metode atau bagaimana yang Ibu melakukan kepada anak didik Ibu agar mereka bisa mencapai perubahan sikap menjadi 90%. Karena itu kan 10%-nya kita gunakan mungkin dibimbing kelompok itu agar lebih menyenangkan penyampaian materinya, karena memang 10% itu kan peserta didiknya sedikit agar lebih menyatu dengan adanya speaking di dalam suatu kelompok dan diskusinya lebih nyambung gitu loh, seperti itu. Mungkin dengan metode yang lain nanti dengan diskusi seperti itu, bimbingan kelompok dengan teknik diskusi ya Bu ya. Oke, kira-kira untuk menuju rencana itu kira-kira kapan Ibu akan memulai lakukan? Secepatnya mungkin ya Bu ya. Dari kemarin ini kan sudah melakukan yang 80%, mungkin dari nanti saya akan masuk kembali di kelas tersebut, saya akan melakukan bimbingan kelompok itu secepatnya. Bagus sekali ya. Saya harapkan dan saya doakan semoga apa yang Ibu rencanakan menjadi target perubahan sikap efektif siswa itu dengan etika yang 90%, artinya sikap yang luar biasa ya, bagaimana siswa itu dengan temannya, dengan bapak ibu gurunya. Oke, selamat untuk mencoba untuk penyalahan selanjutnya ya. Saya tunggu kabar baiknya ya. Terima kasih Bu ya. Doanya Ibu ya bisa maksimal dalam melaksanakan. Oke, terima kasih Bu Fuli. Tapi sebelum selesai akan saya kasih kesimpulan closing sedikit ya, bahwa Ibu memberikan layanan tentang etika komunikasi, di mana Ibu mengharapkan siswa itu mempunyai etika, menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, kemudian siswa bisa memahami bagaimana etika dalam sehari-hari dan memilih secara beretika, dan itu melaksanakan rencana bahwa untuk supaya etika tersebut menjadi baik itu tadi menyampaikan tentang dengan bimbingan kelompok ya. Semoga semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu Fuli, semangat terus dalam membimbing anak-anak menjadi manusia yang berguna, generasi yang hebat, kemudian manusia yang berprofil belajar. Terima kasih atas semua ya Ibu ya. Sama-sama. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.